Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali kita akan reva sebelum kita memulai pembelajaran kita. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami akan renungan pagi. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dikuatkan olehnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak Bapak. Renungan pagi bagi kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau kemarin tema kita bicara tentang pemenang, hari ini firman Tuhan berbicara tentang iman yang membawa pada kemenangan. Iman yang membawa pada kemenangan. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemenangan tidak kita peroleh begitu saja. Kemenangan bukan hasil upaya kita. Kemenangan bukan hasil karya kita. Kemenangan terjadi atas kita bukan karena kita hebat. Namun kemenangan berdasarkan firman Tuhan bagi orang percaya itu adalah hasil kerja iman. Itu adalah buah iman. Nah, hari ini kita akan melihat banyak orang beriman, banyak orang percaya. Iman yang bagaimana yang membawa pada kemenangan? Ya, hari ini dari kebenaran firman Tuhan kita akan lihat. Yang pertama yaitu iman yang berdasar pada Yesus. Iman yang mengatasnamakan Yesus. Iman yang berdiri di atas dasar Yesus. Iman yang pondasinya adalah Yesus. Ya. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, mengambil wujud manusia. Allah yang menderita, Allah yang mati di kayu salib dalam wujud Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya kita sedang meletakkan iman kita kepada Yesus. Ya, sebelumnya mungkin kita bertanya, apa itu iman? Iman itu adalah pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan sekaligus juru selamat bagi kita. Pengandalan kita kepada Yesus, penerimaan kita kepada Yesus. Maka iman yang membawa pada kemenangan adalah iman yang dasarnya adalah Yesus. Iman yang berdiri di atas dasar Yesus. Yesus telah datang, Yesus telah mati, Dia bangkit mengalahkan maut, Dia bangkit mengalahkan dunia. Maka setiap orang yang imannya
ada di atas dasar Yesus, berdiri di atas dasar Yesus, maka iman itulah yang membawa pada kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, iman yang bagaimana yang membawa pada kemenangan. Yang kedua adalah iman yang berdasar pada identitas kita yang baru dari Allah. Identitas kita yang baru dari Allah. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lahir dari Allah. Proses kita lahir dari Allah adalah ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, pada saat itulah kita dilahirkan dari roh dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua yang menerimanya, yang di situ menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti ketika kita terima Yesus, akhirnya kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, dan iman kita yang berdasar pada identitas baru itu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak Allah. Iman itulah yang membawa kita pada kemenangan. Jadi ya, itu menjadi dasar. Iman itu menjadi kekuatan kita untuk menghasilkan sesuatu yang mustahil dihasilkan oleh manusia. Kembali, apakah ketika kita memperoleh kemenangan itu hasil kita? Sama sekali bukan. Itu adalah hasil daripada iman kita yang berdasar pada identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Banggalah menjadi anak Allah. Jangan bangga hanya menjadi anak orang tua kita karena orang tua kita berada, tapi lebih banggalah menjadi anak Allah. Bapak tidak melarang anak-anak Bapak bangga sebagai anak orang tua. Justru harus bangga menjadi anak orang tua, tapi harus lebih bangga menjadi anak Tuhan. Karena apa? Iman kita akhirnya menjadi iman yang membawa pada kemenangan oleh karena identitas kita yang baru di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, iman yang membawa pada kemenangan ialah iman yang berdasar pada kerja kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan di sana, kalau Roh Penolong, ya, jadi Yesus menyatakan bahwa Yesus akan mengutus Roh Penolong, yang adalah Roh Kudus. Kalau Roh Penolong atau Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan mengerjakan segala sesuatu pada kita. Mengerjakan segala sesuatu pada kita. Termasuk untuk membuat kita percaya kepada Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan kita akan dosa, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus, adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita insaf, akhirnya itu pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kuduslah yang mengerjakan segala sesuatu, termasuk membuat kita akhirnya beriman kepada Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus yang adalah hasil kerja Roh Kudus, maka iman itu membawa pada kemenangan. Karena Bapak sekalian, banggalah kembali menjadi anak Tuhan. Sebab kita percaya itu anugerah Tuhan, dan percaya kita kepada Tuhan itu telah membawa kita pada kemenangan. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Kita harus menang kembali, menang atas dunia. Dunia menang atas mereka-mereka yang akhirnya memberontak kepada Tuhan, menang atas manusia yang lari jauh daripada Tuhan. Artinya jangan kita ikuti mereka. Kita punya potensi untuk tidak seperti itu. Sebab Alkitab mencatat kita telah mati bagi dunia dan kita hidup bagi Allah. Artinya potensi yang ada pada kita hanya untuk Allah, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah buah dari iman. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk repa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu.
Biarlah kebenaran itu mengerjakan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya buah dari iman yang membawa kemenangan menjadi bagian hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.